Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mempermak ya atau mengecilkan baju instan yang jadi. Nah, di sini khususnya baju kemeja ya teman-teman ya. Di sini bakal kita permak total ya. Sebelum selanjutkan video saya, jangan lupa di subscribe, like, komen, serta dibagikan. Yang mau melihat hasil-hasil jahitan dari Putra Busana bisa dilihat di Instagramnya Putra Busana. Double T ya teman-teman ya. Jangan lupa di follow. Langsung saja kita mulai videonya. Nah, di sini sudah saya pretelin teman-teman ya nih. Untuk lengannya sudah saya copot kiri kanannya ya teman-teman ya. Nah, kebetulan di sini untuk kemejanya, kemeja batik dia pakai furing ya. Pakai furing tempel, furing trikot. Nah, ini baju instan teman-teman ya. Jadi kalau baju instan seperti ini, cara mengecilkannya itu sebenarnya mudah teman-teman ya, kalau tahu ilmunya, kalau tahu pengalamannya ya, kalau tahu jam terbangnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau seandainya ada baju yang seperti ini, cara mengecilkan bagaimana? Jadi harus bawa contoh. Kalau bawa contoh kemungkinan ya tidak bisa sama persis teman-teman ya. Misalnya bagian pundaknya, bagian lengannya gitu ya. Karena kan kita semaksimal mungkin itu. Lalu kalau seandainya di fitting, kita harus dipakaikan ke konsumen, lalu kita kurangin dari samping gitu ya. Bisa dipakai konsumen, dikurangin dari samping kiri kanannya. Nah, seperti itu. Atau juga bisa kalian pentulin dulu dari belakang ya. Tapi sebenarnya enaknya dari samping. Misalnya kalian tandain bagian, nah ini contohnya sudah saya tandain ini ya. Nah, seperti ini nanti tinggal kita sesuaikan lagi atau tinggal kita rapikan lagi. Nah, di sini kebetulan untuk bajunya kemajangan, jadi kita bisa tandain ya. Kita bisa lipat seperti ini, lalu bercermin si konsumennya, baru dikasih tanda, pentul, lalu bagian sampingnya juga bisa kalian pentulin ya. Atau mungkin yang sudah terbiasa hanya dipegang seperti ini saja sudah tahu bahwa ukurannya 5 cm yang harus dikurangin. 5 cm itu kiri kanan teman-teman ya, 5 cm per seperempat gitu. Jadi artinya dikurangin sekitar 20 cm lingkar dadanya. Nah, di sini akan saya mulai dari panjang kemejanya. Panjang kemejanya seperti ini. Oke. Tambahkan ke bawah 3 cm ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau penggaris ini berapa sih? 3 cm apa 3,5 cm ya? Nah, 3 cm ya, teman-teman ya. Oke, lalu kita gunting ya. Untuk vermak total seperti ini, untuk biayanya kalian sesuaikan lagi dengan tempat dan daerahnya masing-masing ya teman-teman ya. Gitu. Misalnya dengan di kota Jakarta vermak seperti ini sekian gitu ya. Di kalian mungkin yang tinggalnya kayak di lebih ke pinggir lagi, itu kan nggak bisa disamakan gitu teman-teman ya. Jadi kembali lagi difleksibelkan saja. Cuman kalau saya permak seperti ini biayanya standarnya 75.000 ya teman-teman ya. Tuh, nggak apa-apa teman-teman, kalau teman-teman di sana mungkin di bawah itu nggak apa-apa atau di atas itu nggak apa-apa ya. Yang penting si konsumennya mau dan percaya sama kita, kita bisa mengelola baju ini lebih baik daripada baju yang sudah ada. Nah, seperti itu teman-teman ya. Atau lebih ke kepuasan konsumen gitu teman-teman. Nah, sekarang akan kita garis. Ini kemarin yang sudah saya tandain seperti ini. Nah, yang bagian samping ini kan sebelah kiri. Nah, kita tandain juga, kita samakan pengurangannya 4 cm, kita kurangin 4 cm. Ini bagian bawahnya 3,5 cm, kita kurangin 3,5 cm. Kita garis seperti ini teman-teman ya. Jadi harus kiri kanan ya, nggak harus sama persis ya. Jadi misalnya sini 3,5, sini 4 cm juga nggak masalah kalau saya bilang. Ya, tapi diusahakan semirip mungkin gitu. Lalu untuk pundaknya di sini sudah pas, kerung lengannya bisa kita majukan sedikit sekitar 2 cm. Nah, seperti ini ya. Kita bentuk lingkar lengannya, nggak harus memakai garisan seperti yang saya punya ya teman-teman ya. Kalian juga bisa menggunakan garisan siku seperti ini juga bisa. Nah, gitu ya. Kita akan coba cek kemiripannya berapa senti.
Di sini 25 cm. Di sini juga 25 cm teman-teman ya. Sebenarnya sama, kalau yang sebelah sini lebih cekung ke dalam ya. Nah, kita samakan saja seperti ini. Untuk belahan samping tetap dibelah teman-teman ya. Jadi tetap seperti awal seperti ini, dibelah samping itu sekitar 8 sentian gitu. Oke. Nah, sebelum kita gunting kita cek bagian lengannya. Nah, kebetulan lengannya di sini kepanjangan, kita akan potong 1 cm dari atas. Kita potong 1 cm dari atas ya. Atau mungkin bisa kita gunting saja langsung seperti ini. Tetap dengan porsi pola yang sudah ada ya teman-teman ya. Jangan dipaksakan seperti pola yang biasa kita pakai dengan bahan masih mentah gitu teman-teman ya. Oke, di sini juga untuk lengannya dikurangin juga teman-teman ya, sekitar 4 cm. Tadi di sini 25 cm, artinya dari lingkar ketiak sini juga 25 cm. Nah, berarti ini di bagian lengannya kita hanya bisa kurangin 3 cm ya teman-teman ya. Nggak bisa 4 cm. Kita balik dari dalam. Sebenarnya baiknya tuh kalau bahan-bahan seperti ini, tuh baiknya harus dicuci terlebih dahulu. Kenapa? Supaya tidak mengkerut, mengecil teman-teman ya. Nah, seperti ini kita bisa miringkan ya. Di sini untuk lengan mansetnya tidak bisa kita kecilkan teman-teman ya. Kita tetap mempertahankan yang ada. Seandainya konsumen mau minta dikecilkan, saya juga nggak mau memaksakan ya. Karena apa? Karena ini susah gitu. Kecuali balik lagi ya, kalau kejahitan kita dari nol, kita bisa ganti dengan bahan yang sama, bahan sisanya ya teman-teman ya. Gitu. Sebenarnya bisa sih alternatif, misalnya dikombinasi aja pakai bahan lain gitu, bisa nggak? Ya bisa, cuman untuk casnya, untuk biayanya bakal nambah kembali. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, yang ini juga sama lengannya. Kita garis ya teman-teman. Tadi 3 cm, sini 2 cm, tarik garis seperti ini. Nah, kita miringkan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita benerkan sedikit. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini 25, di sini juga 25 cm. Nah, ya. Nah, 25 cm sudah. Nah, untuk kampuhnya jangan terlalu kecil ya. Tetap kita sisakan sekitar 2,5 sampai 3 cm. Kenapa? Buat serep atau resiko nanti ketika si baju ini walaupun sudah kita ukur kekecilan, kita bisa besarkan. Gitu teman-teman ya. Jadi tidak boleh menyepelekan dengan sisa kampuh, tetap harus kita besarkan saja. Oke. Nah, yang ini tinggal kita gunting saja. Biasa kampuh juga kita sisakan. Jangan diperkecil ya. Gitu. Karena ini salah satu resep usaha saya bertahun-tahun. Jadi ketika kekecilan bisa dibesarkan. Kalau repot tuh kalau sudah kekecilan. Ya. Terus nggak ada sisanya. Nah, ini hanya setengah senti. Ini juga sama, di sini hanya setengah senti saja. Oke, mungkin bagian dada depan bisa kita kerung ke dalam lagi sekitar 1 atau setengah senti ya. Jangan terlalu dalam. Nah, cukup seperti ini. Nah, ini juga bagian samping juga kita gunting sisanya ya. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya, sudah kita pola semua, tinggal kita tahap penjahitan gitu teman-teman ya. Jadi kayak penjahit saya tinggal ngikutin garis yang sudah saya buat seperti itu. Kalau teman-teman punya usaha, diusahakan punya lebih ke karyawan ya teman-teman ya. Teman-teman kalau mau maju, teman-teman harus punya karyawan. Kalau tidak punya karyawan itu sangat sulit untuk maju ya teman-teman ya. Terus di sini untuk lingkar lehernya ya, kita juga tidak bisa mengecilkan ya teman-teman ya.
Saya juga nggak mau ngecilin kerah, kecuali tadi balik kalau jahitan kita ya, jahitan Ed Putra Busana mungkin masih bisa kita kelola, masih kita usahakan gitu. Oke teman-teman, sudah selesai ya proses pembuatan atau permak ya teman-teman ya. Ini lebih ke permak ya. Jadi dari baju XL menjadi ukuran M gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat Anda semua yang sudah selalu menonton video saya, selalu mengomentari video saya. Itu semoga kita sama-sama bisa maju, ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih buat Anda semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, serta dibagikan. Yang mau melihat hasil-hasil jahitan dari Putra Busana bisa dilihat Instagramnya Putra Busana Double T ya teman-teman ya. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.